bangsanya beda, sukunya juga beda, fisiknya juga beda jauh dari Said Maliki. Halo, karakter akhlak sifatnya juga beda. Nabi sabar, berakhlak mulia, dia ngamuan, tak berprak. Halo, orang kayak begini kalau tidak mengaku keturunan Nabi, kami maklum. Lah iyalah, kalau tidak mengaku keturunan Nabi, kami maklum. Tapi ketika ngaku keturunan Nabi, bangsanya beda, sukunya beda, karakternya juga beda, diminta bukti tidak maulah. Kami yang Jawa ini bingung. Maka untuk yang begini-begini perlu kajian untuk pembuktian. Tentang kajian nasab, saya bukan ahli tentang nasab. Saya nggak punya keahlian ngelacak DNA. Saya juga nggak punya kitab lengkap tentang nasab. Tapi saya sangat mengerti dan menerima bahwa kajian nasab itu perlu dilakukan. Mengapa? Satu, zamannya sudah jauh banget. Sekarang hijriahnya 1446 hijriah, 1400 tahun lebih. Sungguh waktu yang tidak mudah untuk klaim kami keturunan Nabi. Kalau masih 100 tahun, 200 tahun, gampanglah. Tapi sudah 1400 tahun lebih. Tidak mudah orang klaim kami keturunan Nabi, kecuali punya bukti. Paham? Kami di Jawa Timur, orang Singosari, sudah tidak bisa klaim kami keturunan Kenarok. Orang Mojokerto, Majapahit sudah nggak bisa klaim kami keturunan Hayamuruk, kami keturunan Patih Gajah Mada. Padahal zaman Majapahit sampai sekarang itu paling-paling 700 tahun. 700 tahun sudah sulit klaim kami keturunan Hayamuruk. Masuk akalkah dengan Nabi selisihnya 1400 tahun lebih, tapi asal bermodal hidung mancung plus ditambah ya khair, kif ya khair, lalu begitu mudah orang klaim kami keturunan Nabi tanpa mau memberi bukti. Kajian pembuktian kami sangat memaklumi. Hasilnya kayak apa ya nanti. Paham? Jangan durung-durung sudah menolak kajian. Ojo. Jenengan kalau dadi roes ranting yang bijaksana lah. Jangan langsung kajian haram, nanti sanad ilmumu putus. Jangan begitulah roes ranting. Halo, nggak tahu kalau roes atasnya ya. Kalau roes ranting nggak boleh. Yang kedua, kitab tentang nasab itu sendiri beda-beda. Ada kitab terbit tahun 9 Hijriah, kok 9? Abad 9 Hijriah menyatakan kaum Ba'alwi, Habaib Nulu, itu katanya keturunan Nabi. Tapi kitab yang terbit tahun 4 Hijriah lebih lawas,
maaf, abad 4 Hijriah lebih lawas, tidak mengatakan bahwa kaum Ba'alwi keturunan Nabi. Nah, kayak begini kan perlu dikaji. Dua kitab yang isinya beda, ayo dikumpulkan bareng-bareng, dikaji bersama, syukur pakai zat karbon. Mana-mana kitab yang lebih lawas, mana kitab yang kertasnya lebih anyar, mana tulisan yang asli, mana tulisan yang ditambah belakangan, kan bisa dites pakai zat karbon untuk diketahui yang asli, yang terbit abad 4 kah, atau yang asli yang terbit abad 9. Kami sangat memaklumi bahwa kajian itu perlu. Ojo kesusu menolak. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, intern teman-teman Arab atau disebut habaib lah. Mereka sendiri juga beda. Orang Bondowoso bertamu ke saya. Biasanya kan pulang tak beri-beri kan kalau bertamu. Bilang, Kiai, nggak usah percaya pada itu. Itu bukan keturunan Rasulullah. Kami ini orang Jawa. Yang ini bilang ini bukan keturunan. Yang ini bilang ini bukan keturunan. Lah podo Yamane. Lah kami kan nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Apa salahnya dilakukan kajian, pembuktian yang benar Yaman yang inikah atau Yaman yang ini gitu loh. Paham apa enggak? Jadi sebagai kajian perlu biar clear gitu loh. Sehingga ketika kita takzim, hormat, adab, tabarruk, memang benar-benar dengan keturunan Rasulullah. Kalau enggak dilakukan clear begini, jangan-jangan terlanjur kita tabarruk, ngalap barokah bertawasul, lah keturunannya kenaro. Paham? Paham apa enggak? Bahwa kajian itu perlu, saya paham. Tapi kalau suruh mengkaji, saya bukan ahlinya. Yang keempat, kalau orang Jogja ngaku keturunan Hamengkubuwono, pantaslah. Sesama Jawa, sesama Jogja, orangnya juga pinter, berperadaban, pas. Kalau orang Papua ngaku keturunan Raja Ampat, pas. Kalau ada orang Maluku ngaku keturunan Raja Babu Salam, ya apa kok Babu Salam? Kerajaan apa? Babuloh. Ya. Pokoknya itulah. Kalau ada tokoh-tokoh Cirebon, alim-alim top nasabnya, dia ngaku keturunan Syarif Hidayatullah, kami bisa memaklumi. Memang orang Cirebon, orang Banten juga. Tapi ketika ada orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, itu kan susah kami terima, kecuali menunjukkan bukti. Nabi itu Mekah, Sayyid Maliki Mekah, Nabi Quraisy, Sayyid Maliki juga Quraisy, Nabi Hashimi, Bani Hashim, Sayyid Maliki juga Bani Hashim. Nabi cerdas, Fatona. Sayyid Maliki juga alim luar biasa. Nabi ganteng, Sayyid Maliki juga ganteng. Halo. Nabi berakhlak mulia,
Said Maliki akhlaknya juga luar biasa. Orang kayak Said Maliki begini, andai ngaku keturunan Nabi, kami sangat bisa menerima. Bangsanya sama, sukunya sama, marganya sama, sifat karakter akhlak dia mewarisi, fisik ganteng juga dia warisi, ilmu juga warisi. Itu ngaku akhlaknya Nabi, pantaslah kelapa jatuh nggak jauh dari pohonnya gitu loh. Halo. Kalau ada orang bukan Mekah, dia Afghanistan. Kalau ada orang bukan Mekah, dia Lebanon. Kalau ada orang bukan Mekah, dia Yaman. Berjarak 1.500 kilo bisa lebih. Kalau ada orang bukan Quraisy, wong dia Habasyah, Habsi. Kalau ada orang bukan Quraisy, dia Qahtani. Kalau ada orang bukan Quraisy, maaf, dia Aden. Bangsanya beda, sukunya juga beda, fisiknya juga beda jauh dari Said Maliki. Halo. Karakter akhlak sifatnya juga beda. Nabi sabar, berakhlak mulia, dia ngamuan, takbir prak. Halo. Orang kayak begini kalau tidak mengaku keturunan Nabi, kami maklum. Lah iyalah. Kalau tidak mengaku keturunan Nabi, kami maklum. Tapi ketika ngaku keturunan Nabi, bangsanya beda, sukunya beda, karakternya juga beda. Diminta bukti tidak maulah. Kami yang Jawa ini bingung. Maka untuk yang begini-begini perlu kajian untuk pembuktian. Clear. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Keperluan syar'inya apa? Setelah dilakukan kajian, jadi jelas ini keturunan, ini bukan, ini keturunan, ini bukan. Ada kaitan dengan syariah, Bu. Kalau keturunan Nabi benar, nggak boleh terima zakat, nggak boleh terima sedekah, apalagi ke rumah-rumah minta sedekah, tambah haram. Itu kalau benar-benar Bani Hashim, keturunan Nabi. Ini kan orang ahli fikih semua ini. Nah repotnya itu ngaku keturunan Nabi, tapi terima sedekah. Ini kan kami yang awam itu jadi bingung. Ini keturunan apa enggak sih? Paham? Penting apa enggak kajian itu? Penting. Hasilnya ya nanti. Belum. Kami amat sangat berharap negara hadir membentuk tim pengkajian. Kenapa harus negara? Karena sudah nyampluk negara. Apa nyampluk itu? Sudah ngena masalah simbol negara. Ngaku-ngaku lagu kebangsaan, ngaku-ngaku lagu wajib, ngaku-ngaku lambang negara, ngaku-ngaku pahlawan, dan yang lain-lain. Ini kalau dibiarkan, lama-lama klaim atas negara itu justru diklaim oleh bangsa lain. Bahaya apa enggak? Bahaya. Kami sangat berharap negara turun tangan, bentuk tim resmi berkekuatan hukum, biar tidak dibully, biar tidak dipersekusi. Ada profesor ahli kimia,
ada profesor ahli filologi, ada profesor yang punya data banyak, manuskrip nasab, ada profesor yang ahli nasab internasional, ngundang nakobah Yaman, ngundang nakobah Maroko, ngundang nakobah mana-mana, diundang semua termasuk Indonesia. Kalau Kiai Abbas, sekiranya Gus Imad, lalu dari Robito Alawiyah misalnya Habib Rizik merasa punya keahlian, ya diundang sekalian sampai benar-benar clear. Nanti clear ditandatangani resmi pakai stempel negara, ini keturunan Nabi, ini bukan, biar jelas gitu loh. Ya apa kalau begitu? Penting apa enggak? Penting. Kalaupun negara belum, kami sangat berharap PBNU turun tangan untuk mengadakan bahtul masail lengkap, ngundang nakobah internasional, ngundang profesor ahli DNA, ngundang profesor ahli filologi, ngundang profesor ahli makhtutot, manuskrip, dan yang lain-lain untuk mencari jawaban yang benar. Kalau dibiarkan, ya maaf, kalau ada rakyat nggak yakin ente keturunan Nabi, ya jangan marah. Memang kamu nggak mau memberi bukti dan nggak mau dibuktikan. Jadi ya kalau ada yang yakin ya untung-untung aja. Kalau ada yang nggak yakin ya jangan dimusuhi. Memang kami yakin butuh bukti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Clear? Clear apa enggak? Penting apa enggak perjuangan Gus Abbas Munted itu? Penting. Cuma untuk ukhuwah wong sesama muslim, ya kita ukhuwah, toleransi, saling menghormati, ya kita toleransi, saling menghormati. Halo, tapi kita nggak bisa menerima pemalsuan makam. Nggak ada toleransi pada kebohongan. Nggak ada toleransi pada pemalsuan sejarah. Nggak ada toleransi pada pemalsuan nasab. Manintasaba ila ghairi abi faqad kafar. Siapa yang ngaku-ngaku bernasab ngebin kepada orang padahal bukan bapaknya, bukan nasabnya, ya dia bisa jadi kafir, Mas. Baca hadisnya lagi. Paham? Loh, paham apa enggak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi, tidak dalam rangka memusuhi siapa-siapa, tapi biar clear. Kalau sudah clear, umat tahu ini harus kami takzimi, ini biasa-biasa saja. Itu loh. Ini enggak boleh kami beri sedekah karena ini keturunannya Rasulullah. Yang tak haturkan kepadanya bukan sedekah tapi hadiah. Gitu loh, biar clear. Plus begini, menurut kitab Tiba, wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min takhoni kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun bidha urifu wa bihadzal wasfi qad wusifu min qadimid dahri waz zamani mitlu zainil abidina ali wabnihil baqiri khairi wali wa ila sibtaini nantasibu, kami keturunan Rasulullah, orang yang bernasab hanya kepada Imam Hasan dan Imam Husain.
Siapa yang tidak bernasab kepada Imam Hasan Husain nggak usah ngaku keturunan Rasulullah gitu loh. Woi. Jelas apa enggak ini? Nasabam ma fihi min dakhon. Nasab ke Imam Hasan Husain, nasab beneran, nasab clear, nasab terang, ma fihi min dakhon, sama sekali enggak ada remeng-remengnya, sama sekali enggak ada asapnya, sama sekali enggak ada dukhonnya, sama sekali enggak ada debunya, clear padang. Nasab ini memang keturunan Rasulullah. Paham? Kajian ini perlu biar clear. Nasabam ma fihi min dakhoni. Kalau enggak dikaji, ya tetap remeng-remeng. Kalau remeng-remeng, ya ada yang ngakui, ada yang tidak. Wong namanya juga remeng-remeng. Kam imamin ba'dahu khalafu. Banyak sekali dari keturunan nasab Imam Hasan Husain yang jadi imam, jadi tokoh ilmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani keturunan Imam Hasan, Syed Maliki keturunan Imam Hasan. Banyak dari keturunan itu jadi imam, tokoh top-top. Kalau zaman hanya jualan apalah, nggak jadi tokoh, mohon nggak usah ngaku keturunan. Ini biasanya kam imamin, banyak yang menjadi imam. Imam Ali Zainul Abidin, putra dari Imam Husain, itu tokoh sufi. Saking tasawufnya hanya kepada Allah, dia sholat di masjid kebakaran. Orang pada teriak, ya benar Rasulullah, hari, wahai cucu Rasulullah, kebakaran, ayo keluar. Tenang aja dia sholat. Ini memang hanya kepada Allah sudah, gak takut dengan apapun. Tokoh sufi, selesai sholat, orang cepat mengevakuasi, dikeluarkan dari masjid selamat. Lalu ditanya, kenapa kau diteriaki kebakaran, kok tetap saja tenang sholat? Apa jawabnya? Al-hadni narul akhirah an narid dunya. Dalam hal saya takut pada neraka di akhirat, itu sampai membuat kami nggak peduli dengan api yang ada di dunia. Kayak begini loh keturunan Rasul itu. Orang hari-hari nyari duit, minta kesana kemari, zuhudnya nggak ada, nggak jadi tokoh, nggak jadi imam. Lah kok ngaku? Paham? Kalau dari kajian nanti ternyata kamu terbukti keturunan, ya khair, alhamdulillah, kami takdim semakin tidak ragu. Kalau ternyata enggak terbukti keturunan, kamu tereliminasi. Ini dulu enggak tereliminasi. Apa tereliminasi? Tersingkir, corek tersingkir. Jangan sakit hati, ojo gelo. Muslim sejati mending menjaga kesucian, nasab Rasulullah, meskipun tanpa ada nama saya di situ, daripada nama saya dipaksa-paksakan ditulis di situ, tapi nasab Rasul menjadi tidak murni. Paham? Ojo gelo, ojo loro hati. Terus
minhu sadatum bidza urifu. Dari nasab Hasan Husain ini, nasab Rasulullah, urifu mereka dikenal dari dulu, dikenal dengan sebutan sadat. Sadat itu jamak dari sayyid. Halo. Dari dulu anak cucu Nabi itu namanya sayyid. Lalu belakangan untuk membedakan cucu Husain dan cucu Hasan, yang cucu Husain tetap sayyid, yang cucu Hasan menjadi syarif. Dari dulu keturunan Nabi sayyid, minhu sadatun bidza urif. Wa bihadzal wasfi qad wusifu. Dengan sifat sayyid, dari dulu mereka diberi sifat. Sejak kapan? Min qadimid dahri wa zamani. Sejak zaman dulu kala. Akan saya katakan, wong dari dulu namanya sayyid, dari dulu namanya syarif, syarif hidayatullah. Kok tahu-tahu bukan sayyid, juga bukan syarif, anak cucu Rasulullah berubah sebutan menjadi apa tadi? Loh, apa tadi? Dari dulu sebutan anak cucu Rasulullah sayyid atau syarif, syarif. Kok tahu-tahu belakangan berubah menjadi apa? Labib, apa? Apa? Napa Bu? Labib, labib, nggih. Napa? Katanya kitab Tibaan dari dulu namanya bukan labib, namanya dari dulu sayyid. Nah gitu loh, kita ikut kitab Tibaan saja ya. Kepingin pemurnian minhu sadatum bidza urifu, kepingin padang tanpa remeng-remeng, ma fihi min dakhoni. Ini yang perlu kami sampaikan tentang nasab. Kami enggak menentang nasab siapa-siapa. Kalau mereka tanya ngapain ngurus nasab orang, kalau kamu enggak ngaku nasab Nabi, kami enggak perlu ngurus. Tapi karena kamu ngaku nasab Nabi terkait dengan syariat, terkait dengan kewajiban harus mahabbah, kami harus urusi. Jangan-jangan terlanjur kami mahabbah, ternyata bukan. Terlanjur kami enggak mahabbah, ternyata iya gitu loh. Makanya perlu dilakukan kajian. Al-Fatihah.